Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baiklah, sebelum kita melakukan konsultasi ini ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Kakaknya gimana? Alhamdulillah baik. Oh ya, sebelum kita melakukan konsultasi, kakak mau memperkenalkan diri kita dahulu. Nama kakak Nadila Ardana, bisa dipanggil Kak Nadila. Baik, nama Nadila siapa? Nama saya Putri Isla Fitri, bisa dipanggil Liza. Ya baik Iza, di sini Iza mau Konsultasi. konsultasi ya. Sebelum Iza menceritakan masalah Iza, kakak akan menjelaskan dulu apa itu konselor kepada Iza. Konselor itu pertemuan antar tatap muka antar dua individu atau yang dimana tujuannya itu untuk menyelesaikan masalah ijazah. Nah, di konselor ini ada azas yang harus Iza atau kakak ketahui. Yang pertama itu ada azas keterbukaan. Nah, di azas keterbukaan ini Iza terbuka dan tidak menutup-tutupi semua masalah yang Iza hadapi. Nah, di azas kedua yaitu azas kesukarelaan. Di azas kesukarelaan ini Iza harus sukarela untuk melakukan konsultasi kepada kakak, tidak ada paksaan dari siapapun. Nah, yang terakhir itu azas kerahasiaan. Nah, di azas kerahasiaan ini semua masalah yang Iza ceritakan kepada kakak selaku konselor akan kakak rahasiakan, baik itu semua data pribadi Iza, dan tidak akan disebarkan kemanapun. Nah, apakah Iza sudah memahaminya? Siap sudah, Kak. Baiklah Iza, silakan menceritakan apa masalah Iza kepada kakak. Masalahnya tuh ya, yang akhir-akhir ini tuh yang sering terjadi itu masalah insecure tentang pembelajaran. Misal dalam satu kelas ada tuh yang teman aktif yang kayak dalam diskusi dia lebih aktif lah dalam bertanya-tanya kepada dosen, kepada aktif lah intinya dari dalam kelas. Dan saya tuh kayak pengen jadi mahasiswa itu loh yang aktif, yang bisa bertanya kepada dosen, yang bisa maksudnya berdiskusi sama teman-teman. Jadi yang sekarang tuh permasalahan insecure dalam pembelajaran. Oh, berarti Iza insecure dalam pembelajaran yang kayak teman Iza yang lebih di atas Iza, kayak dia aktif atau sosialisasinya lebih ke dosen itu lebih deket gitu ya. Terus kayak kayak sering nanya-nanya gitu kalau pas mata kuliah sedang berlangsung. Terus Iza merasa insecure karena Iza tidak bisa kayak gitu kan. Terus Iza udah pernah nggak kayak mencoba menjadi kayak tahu apa potensi yang Iza hadapi atau potensi dalam diri Iza yang sekarang? Nah, itu tuh jadi kan kita kan setiap orang tuh punya potensi. Jadi Iza tuh nyobain buat kayak bertanya kepada dosen, kayak dalam diskusi tuh harus nimbrung, kayak harus ya ada suaranya juga. Tapi Iza udah nyobain, kayaknya udah dicoba-coba masih ada rasa kayak nggak bisa nih, nggak bisa gitu. Itu pas Iza mencoba itu di kuliah semester awal-awal atau baru-baru ini? Baru-baru ini sih ya. Berarti pas semester awal Iza aktif dong? Enggak, malah lebih diem. Maksudnya lebih dari awal sampai akhir sampai sekarang masih diem, kayak nggak udah nimbrung aja, diem aja gitu. Berarti Iza masih kayak menutup diri nggak sih, kayak mau kayak temen yang aktif tapi ngerasa Iza yang kok aku nggak bisa ya, kayak kok aku mau kayak gini tapi mau coba tapi nggak mau mencoba yang dilakuin kayak temen itu, tapi Iza kayak gimana ya, kayak udah nggak bisa duluan ya, kayak udah itu duluan, udah mundur duluan sebelum mencoba gitu nggak sih? Oke.
bukan saran sih, kayak motivasi yang membuat Iza yang merubah pola pikir ya, kayak gitu. Sebaiknya Iza lebih coba dulu gitu, dicoba. Kalau emang nggak kayak ngebebanin mental atau pikiran itu, boleh kayak apa sih, kayak boleh kalau dibilang mundur janganlah, itu kan buat diri kita sendiri dan buat masa depan kita kan. Jadi coba sepampu Ijah, semaksimal Ijah dan sepotensi Ijah yang potensi Ijah kayak emang segini gitu, jangan ngelewatin batas potensi. Semua orang mempunyai potensi berbeda-beda. Gitu. Jadi terima kasih atas motivasinya gitu ya. Baiklah, setelah melihat permasalahan yang Iza alami, tampaknya Iza membutuhkan beberapa ekspresi yang selama ini yang Iza pendam, yaitu senyum. Kakak mempunyai teknik yang disebut terapi senyum. Sebelum kita melakukan kegiatan terapi senyum, kakak akan ngejelasin dulu kepada Iza apa itu terapi senyum. Terapi senyum yaitu teknik yang menggunakan media kaca, tujuannya untuk mengungkapkan ekspresi perasaan Iza. Baiklah, apakah Iza sudah bersedia melaksanakan terapi senyum ini? Bersedia. Yang baiklah, kita akan mulai terapi senyumnya. Kakak sudah menyediakan kaca di depan Iza. Silakan Iza melihat kaca. Hal yang pertama, dilihat apa yang Iza lihat di depan tersebut, di depan kaca tersebut. Jadi saya sendiri. Baik, kalau itu Iza sampaikan agar kita sampaikan kegelisahan atau kesedihan yang Iza alami. Baiklah, mari kita memperhatikan apakah Iza bersedia. Siap bersedia. Baiklah, silakan Iza lihat depan kaca. Tolong angkat dadu sedikit. Sedikit turunkan sedikit dagunya. Lihat kaca, lalu tarik bibir kanan dengan sebelah kirinya. Kalau sudah, letakkan telunjuk Ijah ya. Di samping dan ke kiri, di samping dan kiri. Dan setelah itu tahan 7 detik. Saya hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bagaimana perasaan Iza setelah melaksanakan teknik ini? Masih kurang nyaman sih. Apakah mau diulang? Boleh kalau bisa diulang. Baiklah, tegakkan bahunya, terus tangannya tetap di posisi yang sama. Kakak hitung dari 1 sampai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bagaimana perasaan Iza? Alhamdulillah udah lumayan sih Kak. Baiklah, alhamdulillah udah lumayan ya Iza. Baiklah, karena perasaan Iza tadi sudah merasa lebih baik, kakak sebelumnya supaya lebih baik lagi, kakak ada nih namanya senam senyum. Tadi kan kita udah melakukan itu terapi senyum. Nah, sekarang namanya senam senyum. Apakah Iza bersedia untuk melakukan senam senyum? Saya bersedia. Untuk melebih baiki, untuk
supaya masa Iza lebih baik lagi untuk kita melakukan senam senyum. Baiklah, kita mulai ya senam senyumnya. Yang pertama itu tutup mata Iza. Setelah itu tahan sampai 10 detik. Nah, kakak hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selanjutnya letakkan 2 jari di atas dahi. Ya, di dahi ya. Kemudian letakkan kemudian tarik ke belakang dan tahan 10 detik. Kakak hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik. Nah, yang ketiga ini buka mata lebar-lebar, naikkan alis. Setelah itu setinggi mungkin. Setelah itu tahan selama 5 detik. Kakak hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baiklah, lakukan sudah 3 kali. Yang itu berarti kita melakukannya 3 kali. Berarti 2 kali lagi. Tinggikan lagi alis saja. Itu kakak itu ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1 kali lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Baiklah, setelah kita melakukan senam senyum ini, bagaimana sih? Apakah mau diulang lagi atau sudah cukup? Sudah cukup sih Kak. Terus perasaannya gimana? Alhamdulillah agak lebih tenang gitu. Yang lebih baik ya, Jan? Iya, ada lebih baik. Baiklah, setelah kita melakukan terapi senyum tadi, bagaimana Kak Riza? Persen saya sudah agak plong gitu. Dengan lebih baik ya? Iya, dengan lebih baik lah. Baiklah, untuk selanjutnya kalau ada masalah atau Iza mau cerita lagi, boleh konsultasi ke saya lagi atau melakukan konselor lagi ke saya. Sebelum kita tutup pertemuan ini, apakah Iza ada kesan untuk pertemuan hari ini? Kalau kesan saya buat kakak, terima kasih sudah mendengarkan cerita saya atau curhatan saya tentang ya masalah pada akhir-akhir ini. Mungkin nanti kalau saya ada masalah lagi boleh minta tolong ke kakak untuk jadi konselor saya. Baik Iza, terima kasih atas sedia untuk melakukan konsultasi sama kakak. Nah, mohon maafnya kalau ada kata yang kakak salah ucapkan atau kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak ya, Iza. Assalamualaikum Kak.